Radio FM. Engkau tinggalkan dirimu, ini maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdebar, menjagamu hingga akhir waktu. Selama ini berembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Innalillahi dalam lihatlah diriku tanpamu, selama jatuh ini. Jakarta hari, kita cari bel ya guys ya. Kau adalah rencana hatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Diam-diam suka kamu. Coba mendekati hatimu. Suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Dulu nonton sinetronnya gak tahu guys, kayaknya guys. Ini aku masih umur berapa guys aku guys, ceribel ini guys. Maaf ya guys, ini lagunya agak ngaco ya guys ya, urutannya ya. Sorry ya guys ya. Tembangan sepeleku. Bukan lagu Cina woi. Siapa ya tadi yang bilang lagu Cina itu? Marangmu, karena aku terpuruk sendiri dalam hampa,
dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totari motomu ke pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah tinggalkan pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Semuanya apa? 1, 2, 3. Sayang kondelono atiku yen takdire gandeng yo bakal gandeng. Tuhan terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemani. Kadit nggak tahu, Kadit ada yang bilang guys, Kadit nggak tahu Cherry Bell, bilangnya itu aku masih berberapa tapi tahu soul song yang rilis tahun 2011. Gitulah ya guys ya. Ya aku tanya dulu lagu nih. Ya Widodari namanya guys. Cerah. Cilini la la la. Enggak bisa aku guys yang ini guys, nggak ngerti aku cara bacanya. Aku kalau Hangul masih bisa baca guys, kalau ini aku nggak bisa baca. Habis ini kita cerita-cerita aja guys ya.
nggak bisa nyanyi liriknya, nggak usah ya, nggak usah kalian maksa baca lirik ya, nggak bisa guys. Aku cuma bisa kalau Hangul aku masih bisa guys. Buatku malu-malu saat bersamamu, saat bersama dirimu. kau merinding buluku, kau jadi kuku aku saat bersamamu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertemu, Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin Facebookmu apa, nomormu berapa guys. Kalau zaman sekarang apa biasanya ditanyain guys? Dulu tahun berapa yang ditanyain Facebookmu apa, nomormu berapa? Sekarang pertanyaannya apa guys kalau sekarang guys? IG-mu apa guys? IG-mu. Rasanya pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku dikduk melulu. Nanti aku follow Twittermu, menunggu retweetmu agar aku bertanya, mu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dikduk melulu. Inilah rasanya pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin ini yang ku rasa, senyuman manismu itu buat aku dikduk melulu. Mungkin request tanpa bicara. What is tanpa bicara? Guys,
Excel mana Excel? Nggak ada Excel guys. Centang satu dia. Mana ada dia on TikTok? Guys, kita cerita masa-masa gak tahu lagi. Kalian mau nanya apa ya? Udah intinya itu aja sih. Yang kemarin dari reupload apa? Kemarin apa? Kemarin apa? Reupload apa? Oh tadi ada yang request guys sebelum berakhir. Ini Cosmic. Nggak tahu tadi ada yang request. Cosmic. RV. Guys, RV itu red villain bukan? RV. Nggak ada yang tahu ya maksudnya. Ya udahlah. It's electric. 소란스러운 밴딩. 너를 만난 별난 사고. 첫 번째 별은 차가워. 몇 번째 하루가 Kedengeran ya? 들어본 시작한 그대란 낯선 이 방이네. 버려둘까? 솔직히 너는 신경 쓰여 재미삼아 놀려줄까? Hey, what did you Ini tumblernya dipakai semua. Masih belum semua sih. Soalnya ya ngerawatnya susah guys kalau semuanya dipakai guys. Soalnya kok sehari ganti kan capek ya ngerawatnya. Banyak kan. 조금 더 머무르면 어때? 나의 별이 조금 외롭대. I can do no need 들려줄게. Love is cosmic. I'm riding on your rhythm through the solar system. Come with me. Yeah. 우리 네 맘을 건너 둘이 cosmic love. Riding your rhythm through the solar system. 난 알고 싶어. 이런 감정 처음이라 곰곰이 생각해봐도 물음표야. 낯선 이 손등도 너에게도 내가 낯설지. 외계인 모두 널 상처받을 수도 없어. 내 별의 시간은 천천히 흘러가. 천천히 너 손을 알아볼게. Kadit boleh semangatin aku nggak? Aku lagi ngolah data tesisku tapi mau nangis denger temenku udah mau SDG. Apa SDG, sidang kah? Ya semangat ya kak. Karena ya kan nggak mungkin bareng terus gitu, pasti ada waktunya. Jadi ya tidak boleh menyerah guys. Siapapun itu juga yang lain. Pelajaran yang kamu suka waktu SD, olahraga. Aman aja. Iya bener tuh, ada jadikan motivasi buat teman-teman yang udah emang duluan. Jadi jangan balapan guys, karena tiap orang beda-beda. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Tanya sesuatu yang jangan berat-berat lah guys. Semangatin aku buat kenapa jadi semangatin nih? Kan mau cerita tadi. Cerita guys, bukan hanya pendapat guys. Tolong bedakan cerita dan bertanya pendapat.
tanyain aja deh, aku kasih temanya tentang teman-teman SMA aja guys, tentang teman-teman SMA. Diceritakan hal-hal masa SMA guys. Itu pertanyaan general banget ya. Aku bingung apa yang mau diceritain kalau pertanyaan kayak gitu. Buatlah suatu apa ya, suatu Dit nolehlah ke Twitter. Iya ya, aman aja. Masa di Twitter juga nggak ada pertanyaan? Aku tuh nggak ngerti mau ngomong apa gitu loh. Jadi begitu guys. Salah seragam pernah. Selama SMA aku nggak pernah salah seragam guys. Tapi paling kalau SD SMP pernah. Maksudnya gini, SMA itu mau salah seragam gimana ya? Kan aku berangkat bareng 48 orang ya. Kalau misalkan aku salah kan artinya aku gimana ya cara malah aku tuh gimana caranya orang salah seragam tapi berangkatnya barengan gitu loh, 48 orang kan nggak mungkin gitu loh. Kalau SMA aku nggak pernah guys salah seragam guys. Ya ceritanya orang asrama salah seragam itu pasti intentional guys, nggak mungkin dia nggak sengaja guys. Kayak temanku sekarang pakai putih abu-abu, aku pakai baju lain, itu kan gimana ya, nggak pernah guys ini guys. Ceritain hal paling memalukan di SMA. Jatuh dari tangga guys. Ya gitu. Apa yang memalukan ya, jatuh dari tangga. Terus nggak ada sih. Soalnya aku malunya bareng teman-teman guys. Jadi nggak malu-malu banget. Kadit temen SMA apa tadi hilang? Bendaharamu dulu galak kah Dit? Biasa aja guys. Ikut ekskul gak? Wah aku udah jawab guys kemarin guys. Maaf banget aku tidak ingin mengulang, capek. Cerita kangen SMA gak Dit? Iya guys. Cerita teman terdekat waktu SMA. Sebenarnya banyak guys, teman sahabat terdekat selama SMA tuh sebenarnya apa ya, banyak ya. Enggak cuma satu gitu, bahkan banyak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada yang satu sekolah sama aku. Satu sekolah, satu kampus sama aku. Jadi ya udah, gimana lagi. Tapi kalau kalian tahu, aku pernah ngepost kayak di antara postingan COC itu aku kan ngepost satu foto yang sama teman-teman SMA aku kan. Yaitu adalah wajah-wajah teman dekatku waktu SMA guys. Tapi itu belum semuanya. Karena ada yang emang nggak pulang, dan kita kan juga nggak dari kota yang sama ya, jadi susah juga buat ketemu. Tapi itu adalah bukan salah satu beberapa orang ya yang mungkin kalian pengen tahu mukanya kayak gimana. Tapi gak usah dicari IG-nya ya kalian ya, gak usah nyari IG-nya mereka. Di private semua itu IG mereka kalian kalau mau nyari. Mungkin inilah rasanya. Kali aku Anolim angkatan 28. Berarti 28. Wah berarti Mbak atau Mas itu? Mas atau Mbak lulus, saya baru masuk dong. Berarti kita nggak pernah ketemu Mbak, Mas. Aku lupa, aku nggak tahu dia cowok atau cewek guys. Berarti Mas atau Mbak tidak pernah merasakan gedung yang baru ya? Dulu kan RO-nya
Sekarang udah jadi ganti ruangan beda lagi. Jadi kalau saya termasuk salah satu orang yang merasakan dua tempat itu dan merasakan memindahkan barang-barang dari ruang pojokan itu ke gedung baru. Maaf guys, pembahasannya sangat internal, jadi mungkin kalian nggak paham. Saya yang bagian bersih-bersih kalau. Tapi cuma berapa hari di RO yang itu ya. Cuma kayak paling lebih lama. Paling cuma kelas 10 doang, tapi nggak sampai, maksudnya nggak sampai sepenuhnya kelas 10 gitu. Karena waktu bulan Maretnya semester 2 itu udah dipindahin semua barang-barangnya, meja-mejanya. Terus tiba-tiba paling sebulan 2 bulan 3 bulan lah udah berubah itu gedung ruangan. Kadit pernah kena razia rambut? Nggak pernah guys, aku dulu rambutnya pendek banget guys. Kalau sekarang nih hitungannya kena aku razia ini kalau kayak segini. Tapi dulu aku pendek guys. Pernah jadi ketua kelas, aku pernah jadi wakil ketua kelas. Itu juga cuma kelas berapa? Kelas 10 kayaknya, atau kelas 11 aku lupa. Karena tiap tahun ganti. Walaupun teman-temannya sama, sekelas sama terus. Tapi kayak tahun ini kelas 10 ini, kelas 11 ini, kelas 12 ini, jadi ganti-ganti. Kadit pengen ulang SMA nggak? Pengen sih guys, tapi ya ngulang aja, tidak mengubah apapun. Aku tidak ingin mengubah apapun guys, karena sudah takdirnya seperti itu berjalannya. Oh iya guys, dulu kalau di asrama aku tuh kalau bangunin sahur tuh kan kayak supporteran gitu kan guys. Jadi kayak bawa snare, bawa bass segala macem, terus ke lantai-lantai asrama gitu kayak nyanyi, ya kayak sahur gitu kan, kayak keras banget kan suaranya kan. Terus kan aku kan udah tidur kan, cuma mereka tuh, aku kayak kamarnya tuh nggak deket tangga banget gitu loh, jadi dia masih harus agak jalan gitu kan. Terus aku karena waktu itu kayak udah tahu nih, oh ini udah nyampe lantaiku nih, jadi aku satu kamar bangun, terus nungguin di pintu, karena pintunya kan bakal dibuka sama yang bangunin ya. Kita udah nungguin mereka di sana. Terus waktu mereka buka, pada kaget semua. Kok udah bangun gitu. Tapi emang suaranya tuh keras banget guys. Jadi walaupun mungkin istilahnya kalau kalian asrama tapi berat lantai 10 gitu ya, tuh mereka baru dateng aja di lantai bawah itu udah kedengeran suaranya. Jadi kita udah ngerti, oh ini orang mau bangunin nih. Pakai mic kah? Enggak pakai mic. Kalian tahu gak sih snare sama bass itu apa? Kalau dipukul sekali suaranya kayak gimana? Nggak pakai mic guys. Kalian tahu nggak, kayak supporteran gitulah, supporteran. Emang mereka pakai mic. Ya cobalah kalian cari di YouTube. Suara-suara kayak gitu tuh nggak masuk akal guys. Nggak apa, pakai mic itu satu kota kedengeran malah kalau pakai mic. Kamu pernah kebagian bangunin sahur nggak guys? Aku capek guys, pengen istirahat, aku pengen tidur. Walaupun cuma bentar biasa tidurnya.
Oh iya, karena waktu Ramadan tuh lagi persiapan buat OSN, jadi aku nggak sempet jadi panitia buat panitia Ramadannya gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi sepertinya capek banget. Jadi ya ada harga yang harus dibayar guys ya. Kayak gitu tuh bikin bad mood. Kayak gitu apa ya maksudnya ya? Permainan tradisional yang disuka waktu SD, oke. Engklek. Kelereng. Apalagi? Peta umpet apa bahasa ayo apa? Singit-singitan bahasa Jawa nih. Terus polisi maling kui sing ya tangkep-tangkepan. Terus lompat tali, terus apa namanya yang benteng, terus gobak sodor. Apa guys, aku sarjana permainan tradisional guys aku guys. Apalagi ya? Aduh, ini lempar sandal. Lempar sandal dulu aku paling persentase akurasi lempar sandal dulu aku paling tinggi guys aku guys dulu guys. Apalagi gobak sodor udah tadi ya. Oh pak, udah semua itu udah mostly mainan tradisional yang sering dimain orang udah bisa guys. Bekel, dakon itu apa bahasa apa dakon itu? Intinya dakon lah sing ngambil 5 terus tik 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 yang gitu apa itu namanya nggak tahu lah. Congklak itu apa artinya congklak? Bekel aku paling noob dulu guys kalau bekel guys. Sorry aja guys. Paling nggak bisa kalau bekel, tapi sebenarnya lompat tali, wah itu jagoan aku guys. Aku bisa freestyle guys lompat tali guys yang gini bisa aku sampai sekarang. Cuma aku sekarang jarang udah main kayak gituan. Engklean, engklek kipas, engklek biasa, wah. Bisa aku semuanya. Jago aku. Asli jago. Peta umpet jarang sih, tapi ya tahu lah. Itu kayak basic banget gak sih peta umpet tuh? Kayak sesuatu mainan yang nggak perlu bawa apapun tuh adalah peta umpet guys. Salah satu-satunya permainan yang nggak perlu bawa apa-apa itu peta umpet guys. Engklek kipas itu gimana, jelasin guys yang tahu guys. Kayaknya nggak terlalu rame sih engklek kipas, tapi aku gitulah. Kalian ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya udahlah. Monopoli ya itu juga ular tangga. Terus kalian tahu gak sih yang kayak mainan bola kecil gitu yang pakai kertas ditekuk gini, terus kita nyusun 11 kertas terus kayak dipukul gitu. Itu mainan buat cowok doang deh kayaknya. Enggak tahu ya cewek juga main tau enggak ya. Itu kayak ada kertas kita tekuk, kertas karton yang enggak tebel gitu, terus dibuat 11 satu di kiper gitu. Terus main itu juga ada. Badminton mana ada ya permainan tradisional ya. Nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya.
tung tung tak tung tung tak tak tung 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 tak tak tung tak. Kalian jangan mengira aku gak pernah main apa-apa ya guys ya. Aku ngerti aku mainan-mainan kayak gitu ya guys ya. Main polisi maling tapi ngumpet di rumah pernah nggak? Loh, justru rumah itu juga menjadi lahan main guys. Jadi kita masuk ke rumah orang semua guys, ngecekin guys sembunyi di mana nih. Justru itu guys, sembunyi di rumah temen ya gas-gas aja gitu. Emang itu bagian dari lapangan guys itu guys. Rumah temen tuh juga bagian dari lapangan. Jadi nggak cuma jalan-jalanan doang. Bahkan kayak kalian tahu tempat-tempat tahu tempat-tempat rahasia rumah orang gara-gara mainan kayak gitu. Mungkin nangkep ikan pernah juga guys, nangkep ikan. Tapi dulu aku tuh orangnya penakut guys waktu kecil. Karena aku juga paling muda kan di daerah rumahku tuh. Paling muda gak ya? Ya paling muda sih aku. Ada satu orang lagi yang lebih muda dari aku tapi dia emang jarang ikut main, jadi ya bisa dibilang aku yang paling muda kayak ya gitu. Jadi terus paling takut sama banyak hal gitu. Kayak diajak ke sini takut, mau main ini kadang takut. Tapi kalau masalah main udah jangan ditanya guys, skill guys. Sama-sama nggak bisa juga aku. Gimana ya paling muda ya, berharap apa kalian sama orang paling muda? Zaman-zaman sebelum ada HP ya guys. Aku aja baru ada HP yang emang bisa dipakai buat apa, yang smartphone yang beneran smartphone tuh, tahu gak sih maksudnya? Ngerti gak sih maksudku smartphone yang beneran smart tuh? Aku baru punya paling 2019, 2018 atau 19 ya. Ya tahun-tahun segitulah. Jadi bener-bener paling 5 tahun yang lalu berarti ya baru ada HP yang bener-bener smart ya. Kalau HP biasa sih paling udah dari 2017 ya, 2017 ya. Itu HP yang cuma bisa main Tetris gitu-gitu, tahu gak sih, yang ada ininya, ada antenanya buat nonton TV. Dulu aku gitu guys, setahunan pakai HP kayak gitu. Inilah rasanya main ke sungai. Iya guys, suka guys. Hujan-hujanan. Kakiku ya Allah. Pernah kebanjiran gak Dit? Nah itu pernah guys. Tahu gak sih, aku dulu pernah kebanjiran ya masuk rumah airnya. Terus karena udah reda kan kita harus membuang air itu keluar ya. Jadi aku kayak main kayak sliding gitu loh sambil pegangin ini. Tahu gak sih yang buat ngepel, buat apa sih namanya, kayak dorong air gitu, itu dilepas dari gagangnya terus aku kayak sliding. Terus airnya keluar gitu. Airnya keluar. Seru guys waktu itu guys. Tapi aku tidak ingin banjir ya, maksudnya waktu itu seru kayak dorongin air sur keluar kayak sambil lari terus sliding gitu, terus airnya keluar rumah. Tapi semenjak banjir itu kayak satu perumahan itu selokannya, salurannya tuh kayak didalemin lagi. Terus di tiap rumah kayak ditambahin apa ya? Ditambahin agak tinggi gitulah intinya. Jadi udah
bisa dibilang banjir udah jarang sejak saat itu. Itu udah lama sih, 2010 atau 2011. Gak tau, lama banget. Kadit pernah tenggelam gak, Dit? Alhamdulillah aku bisa renang, guys. Ini siapa sih? Penasaran. Kok aku penasaran ya, ini siapa ya? Kok dia sepertinya mengetahui sesuatu yang aku tidak pernah kasih tahu ke orang-orang. Bentar ya guys ya, aku penasaran guys. Kali ini aku tidak akan sebut namanya siapa, tapi aku penasaran sendiri aja. Sepertinya aku tidak kenal, jadi oke lah. Guys, tolong jangan spam dong guys, aku baca kok guys. Tapi kalian kalau nge-spam malah aku nggak bisa baca yang lain gitu. Game pertama yang kamu mainin di gadgetmu? Aduh, aku lupa nama gamenya guys. Namanya tuh Mario Bros sama apa ya namanya? Bentar, aku lupa namanya. Satu lagi. Apa sih namanya? Aduh. Kayak tau gak sih mainan-mainan Nintendo yang kayak Tekken gitu, tau gak sih guys? Yang ada nama karakternya Kasei. Kalian tau gak nama gamenya apa? Aku gak nemu di Google. Apa ya? Itu namanya apa ya? Temanya kayak apa? Kayak Tekken gitu loh, kayak 1 lawan 1. Itu udah lama banget guys, tuh kayak 2009, 2008. Grafiknya juga grafik yang tidak bisa dilihat gitu. Oh ini apa namanya nih? Oh, bukan ding. Aduh, namanya apa ya? Kenapa jadi Mortal Kombat? Lupakan, nggak penting. Motivasi kamu buat masuk MAN 2 Kota Malang apa? Karena aku ingin mencoba sesuatu yang baru dan aku pengen ketemu orang baru. Itu salah satu alasannya. Tapi alasan lengkapnya janganlah. Masih kamu tipe jangan dijawab. Kadit masih bisa main Rubik gak? Pernah kok pernah sih jawabannya. Masih lah. Coba main Minion Rush, Dit. Lo main Minion Rush udah dari 2014 guys, aku mainan Minion Rush tuh. Udah tamat, bukan tamat juga sih, udah jauh lah.
mungkin inilah rasanya. Rasa ini kan main-main. Salah satu SS-an aku pas main Minion Rus, guys. Ada lagi nggak ya? Ini anggota. Kadit masih bisa main Rubik gak? Udah dijawab ya. Tolong ya jangan di spam ya. Kalau udah dijawab ya. Kadit semangatin aku dong, mental aku lagi down. Semangat kak. Semangat. Aiko. Gak tahu itu nama aslinya atau bukan. Main mole gak Dit? Main guys, tapi pakai HP yang buat live. Sombong dulu. Sombong dikit. Tamat kah? Yoi. Tapi yang Demon belum lengkap ininya, koinnya. Ada yang masih belum lengkap. Habis ini kita udah selesai guys ya. Live-nya guys ya. Ibuku lagi sakit, doain biar cepat sembuh. Syafakillah ibunya Caco. Maaf ya guys, kalian nggak pakai nama asli jadi aku mendoakannya agak aneh gitu. Caco, Mama Caco. Agak aneh gitu kan. Oke guys. Udah unboxing semua gift kah? Udah aku rapikan semua. Di notis Kadit aku ngerank pakai Cange build MM. Cepet mana buktinya yuk. 2 jam lagi harus udah dilakukan. Sampai 23.20 ya guys ya. 10 menit lagi ya. Kita tutup dengan There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words from your life.
Sallallahu Muhammad, peace and blessing on you every day. Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I will send you your praise with the words that I say. Rasulullah, Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light In my heart, help me find a way back when I've gone too far. when all my My anger anger makes makes me me blind. blind. And I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I never give up. I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and Blessings blessings on on you you every every day. day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending your praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Ya udah. Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar. Terang di sana cepat, di sini gelap. Kau masih tertidur lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja. Siapa yang jadi bahu saat kau perlu? Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku? Sudah beda 6 jam lebih lama, hangatku tiba, ku baru membuka mata. Gelisah siapa yang tanya? Orang di sini cepat, di sana gelap. Si tertidur lelap, hanya bisa berharap baik-baik saja. Siapa yang jadi bahu saat kau perlu? Menangis terluka di payung rindu. Apa ada yang bisa ambil peranku jaga dirinya yang kini tak di tanganku? Tapi cemaskan aku dan bertanya-tanya, siapa yang jadi bahu saat kau perlu? Menangis terluka
ada yang bisa ambil peranku menjaga dirinya yang kini tak di tanganku. Aku rindu, kamu rindu, tapi sebelum kita mengakhiri, jadi oh ya lupa aku ngasih tahu. Kita udah akhiri ya guys ya. Kita akhiri live hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Jangan doa kafaratul majelis, tapi baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kalian dilancarkan terus ya guys nanti besok dan hari-hari selanjutnya. Dan mungkin aku juga mohon maaf nih karena aja kayaknya aku bakal nggak live sekitar 2 mingguan atau mungkin nggak ya sekitar 2 mingguan lah. Jadi nggak tahu kapan lagi karena ada beberapa aku lagi pengen stop dulu aja bentar. Mau beristirahat sebentar guys. Karena ya kayak minggu kemarin pun weekend nggak sempat istirahat gitu. Dan ini kayaknya mungkin di bulan-bulan minggu-minggu ini bisa istirahat gitu. Jadi ya gitulah. Karena aku kalau live cuma sejam doang gitu kayak nanggung gitu, lebih baik nggak usah kan. Kayak malah nanggung gitu, pasti ada sesuatu yang nggak kesampaian gitu. Jadi dan juga apalagi yang ingin aku sampaikan ya guys ya. Oh iya guys, paling juga jangan mengulik sesuatu yang emang tidak aku guys ya, istilahnya kayak kalau emang aku sendiri nggak mau menjawab atau aku sendiri emang menyimpan itu sebagai privasi, ya jangan dicari lah guys. Karena ya gimana ya gitu aja sih, begitu guys. Sebenarnya aku bacain guys dari tadi komen-komen kalian tuh tentang apa kayak kalian ada yang nanya spill ini dong atau apapun itu. Sebenarnya aku baca guys, tapi aku pikir itu sesuatu yang kayak urusan yang tidak mungkin aku sampaikan di orang banyak gitu loh. Jadi ya mungkin kalau kalian tadi ada yang nanya dan nge-spam, aku tuh baca guys semua yang kalian spam guys. Itu kuncinya di situ guys. Aku tuh membaca yang kalian, karena penonton gue tidak sebanyak orang yang lain, jadi aku masih bisa bacain semua gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang ke skip nggak mungkin. Apalagi kalau buat kalian yang nge-spam gitu, sebenarnya aku baca tapi mungkin aku tidak menjawab sengaja karena aku ngerasa kayak itu tuh tidak, aku nggak pengen aja buat ngasih tahu. Dan kalian jangan ya kalau kalian mau nyari tahu juga nggak apa-apa sih, tapi intinya ya seperti itu ya. Dan karena bisa dibilang kayak aku ya sebenarnya yang sekarang kalian lihat adalah diriku gitu. Aku nggak tahu ya pernah ngomongin atau enggak. Yang kalian lihat emang adalah diriku, tapi mungkin ini cuma mungkin 10% doang atau 20% dari kehidupanku yang sebenarnya aku jalanin gitu loh. Dan selebihnya emang aku pengen menikmati itu sendiri, karena ya gimana ya guys ya, pasti setiap orang kan pengen ada masanya, pengen ada waktunya buat sendiri, pengen ada waktunya buat
nggak perlu di spotlight orang. Ya sama lah kayak kalian, coba bayangin kalian lagi ngerjain sesuatu tapi diliatin orang terus, tanyain gini kan, ya nggak gitu. Walaupun ya gitulah, karena sekarang ya sebenarnya aku lagi banyak nih ngelakuin sesuatu, atau mungkin aku lagi ada apa ya istilahnya ya begitulah. Tapi emang tidak aku tunjukkan ke, ya emang nggak perlu gitu, karena aku ingin menikmati itu sendiri, bisa dibilang. Bukan berarti aku pengen menikmati sendiri karena aku tidak pengen ngasih tahu ke kalian ya, enggak, maksudnya karena kayak itu sesuatu yang tidak apa ya, kalian tuh kalau misal tahu tuh bakal kaget gitu lah istilahnya gitu. Kalian kalau tahu tuh pasti bakal kepecah jadi dua pihak gitu loh, kalau kalian tahu sesuatu yang emang sifatnya privacy atau apa gitu. Kalau kalian tuh pasti bakal ada pihak yang terpecah belah, ada yang bilang, ada yang bakal dukung, ada yang bakal gini, ada yang bakal gini, ada yang bakal gini. Makanya daripada gitu aku memilih untuk ya udah nggak ngasih tahu sama sekali gitu. Gitu guys, ya semua orang sebenarnya juga gitu sih. Ya begitu sih guys. Paling sebagai penutup tadi kan juga sudah berdoa ya. Tapi kalian kalau pengen nyapa aku siapa aja guys, gak apa-apa. Aku biasanya kalau aku juga sekarang kalau di kampus juga udah capek mau pakai masker, jadi kayak banyak yang ketemu gitu ya, jadi aman aja. Yang penting jangan ini guys, ngefotoin paparazzi itu. Aku sih sadar banget guys, kalau misalkan kalian ketemu aku terus ya, kalian ngefotoin dari jauh, pura-pura nelpon tapi moto, pura-pura selfie tapi moto. Aku tuh ngerti guys, karena aku juga pernah melakukan hal itu. Jadi aku udah bisa gitu, udah ngerti. Ternyata kayak gitu tuh nggak enak ya gitu loh. Introvert banget. Itu mau introvert atau extrovert juga nggak. Gimana ya, kalian tuh kenapa selalu menyimpulkan sesingkat itu gitu guys. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu ya guys ya. Biasakan untuk tidak menyimpulkan. Dan juga aku sebenarnya pengen punya apa ya istilahnya ya, fanbase mungkin, atau apa, penonton lah atau apa ya, mungkin apa ya mungkin penonton yang emang ya udah gitu loh guys, moderate aja gitu. Maksudnya jangan over hyping gitu guys, karena aku juga sebenarnya manusia sama kayak kalian. Karena kalau misalkan aku takutnya kalau kalian ada yang over hyping tuh, terus kalian tahu sebenarnya tidak seperti itu, malah kecewa atau malah nge-hate jadinya. Ya sebenarnya aku juga nggak masalah sih kalau misalnya ada yang kayak gitu, cuma takut aja. Karena yang kalian lihat sekarang ini, yang kalian lihat sekarang di live sekarang ini ya manusia juga gitu loh guys. Pasti ya sama lah kayak manusia pada umumnya gitu loh. Ya mungkin juga sama halnya dengan, mungkin aku bisa bilang anak-anak COC yang lain, mereka juga sebenarnya manusia sama, tapi mungkin dia punya kelebihan di suatu aspek atau di tempat apa gitu. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya mereka juga manusia gitu guys. Jadi ya let's make mari kita buat sesuatu perkumpulan yang sehat dan moderat istilahnya, apa kayak ya udah gitu.
jangan over guys. Ya walaupun ya aku bukan melarang ya, tapi aku cuma ngerasain kasihan gitu buat teman-temanku yang lain. Tapi aku sebenarnya ngerasa kalau kalian tuh ya maksudnya yang penonton Kadit sebenarnya nggak banyak yang over sih sebenarnya kalau aku ya, karena emang aku dari awal ngeset personal brandingnya supaya orang tuh tidak terlalu ngeset personal branding yang emang orang tuh langsung bisa jaga gitu. Tapi kalau mungkin orang-orang lain, anak-anak cewek yang lain, mungkin aku tuh pernah bacain kayak ada yang sampai gini itu kayak kasihan guys. Terus ada yang maaf ya guys kalau lebih dari 2 jam, tapi aku kayak pengen aja ngomongin ini karena tadi aku nggak sempat ngomongin. Ya aku tuh pernah bacain komen yang kayak sampai ada cuma lagi makan gitu, terus kalian komenin tuh tangannya gini guys, cuma tangan doang guys, itu kayak cuma tangan gitu loh guys. Kalian kenapa fokusnya ke spotlightnya ke tangan gitu sih? What's so special about tangan gitu? Bahkan si orang itu tuh sampai ngechat aku, Dit, aku masuk tanganku di komen ini ada yang gitulah guys. Kayak yang mereka sebarkan atau yang mereka tampilin tuh dalam yang emang mereka sajikan atau yang mereka ingin tunjukkan ke kalian sebagai entertain adalah gambar lukisan besarnya, bukan menginginkan untuk kalian melihat tangannya gimana, kakinya gimana, atau mungkin cara jalannya gimana gitu guys. Mungkin aku sedang ingin membantu teman-temanku aja. Mungkin mereka pengen bilang gini tapi nggak nyaman karena sudah terlanjur seperti apa gitu. Dan mungkin satu lagi guys ya, sebenarnya sebelum adanya COC itu aku ngerasa kayak main sama teman-teman yang lain tuh ya udah gitu, biasa gitu, kayak ya udah sebagai teman aja yang emang ya udah teman, tau sih, kayak teman kuliah, teman sekolah, teman biasa gitu. Tapi semenjak COC ini sudah nge-hype, terus kalian ada kayak pengkotak-kotaan orang ini tuh gini, orang ini gini, aku jadi ngelihat temanku itu sebagai seseorang yang kayak bukan teman lagi gitu loh guys, istilahnya. Kayak aku jadi takut buat deketin mereka karena pandangan orang-orang tentang dia tuh kayak tinggi banget, sedangkan aku merasa kayak orang-orang yang biasa gitu. Jadi aku mau bertemu mereka tuh kayak istilahnya kayak apa aku masih selevel ya sama mereka ya gitu loh guys. Sampai kepikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya dari mereka juga biasa aja. Gitu guys. Kapan meet up bareng anak COC? Kapan ya guys ya? Wisuda Kak Vira. Tapi nggak tahu ya aku datang ke sana atau enggak ya. Kapan lagi kira-kira? Kayak liburan semester ketiga keempat semester ganjil kegenap ini tidak lama guys. Jadi kayak tidak mungkin untuk bertemu di liburan semester ganjil kegenap ini. Paling tahun depan guys. Liburan semester genap ganjil mungkin ya kalau mereka pulang ke Indo ya. Takutnya orang-orang kayak
USNTU tuh mereka milih untuk magang kan, jadi nggak pulang ke Indo ya. Jadi kayak ya paling reuni tapi tidak bertemu semua orang gitu. Ya kalian bisa lah ketemu ya. Paling bisa lah kita ketemu lewat live. Reuninya lewat live guys. Reuninya. Kebiasaan insecure ya lo. Guys, aku nggak insecure guys. Semua itu emang sudah terjadi guys. Aku cuma menyampaikan apa yang emang udah terjadi, bukan yang aku pikirkan. Kalian emang merasa yang tadi aku sampaikan itu belum terjadi guys? Bahkan kemarin aku kenapa jadi pengen banyak ngomong ya, kemarin tuh aku sempat ketemu sama teman-temanku kan, teman-teman sekolah lah. Terus mereka tuh kayak pengen temenan aja gitu biasa. Terus mereka tuh sampai sempat ada yang mention, aku nggak pengen dit ada temanku yang tahu kalau aku kenal kamu gitu. Terus aku bilang kenapa gitu kan, saya takutnya aku malah dicari-cari juga ini identitasnya, kenapa kok bisa kenal Kadit, kok bisa gini-gini. Aku jadi kasihan gitu guys sama mereka guys. Bahkan teman-temanku yang let's say cuma buat teman bermainku aja mereka sampai kepikiran takut buat dicari-cari gitu identitasnya kayak gimana, terus kenapa bisa kenal Kadit, kenapa segala macam gitu-gitu. Mereka sampai ada yang bilang gitu ke aku guys. Ya walaupun itu aku nggak tahu itu overthinkingnya dia doang atau enggak, tapi ya nggak cuma satu gitu yang ngomong kayak gitu ke aku. Aku sebenarnya bukan lagi overthinking guys, aku lagi menyampaikan overthinkingnya orang lain guys. Kalau mah biasa guys, aku nggak nyantai aja guys. Tapi aku merasa kalau ada orang overthink terus dia curhat ke aku tapi aku tidak menyampaikan ke orang, itu kayak ya sia-sia gitu. Selagi aku bisa menyampaikan ya udah. Dan mungkin satu lagi guys, nggak tahu ya aku, aduh maaf ya guys kalau nggak selesai, tapi aku tiba-tiba kepikiran lagi. Ini aku dapat info juga dari teman-teman, bukan teman-temanku ya, teman-teman yang megang apa sih namanya, yang admin megang base itu. Sampai ada yang katanya, ada yang bilang kayak kalian kok nyimpenin informasinya Kadit, nggak mau dikasih tahu ke kita segala macam gitu-gitu. Guys, gimana ya? Aku tuh emang ngasih, misal ada suatu misalkan ada suatu keambiguan dalam informasi yang mana yang benar, atau mungkin kenapa kok kayak gini, karena aku nggak mungkin ngomong langsung kan, aku jadi lewat mereka kan, lewat admin itu yang ngurusin segala macam. Ya aku karena aku nggak mungkin aku ngomong langsung, aku ngomong lewat mereka. Dan aku tuh jelasin semuanya guys, tanpa ada filter. Aku kayak jelasin kayak sebenarnya tuh kayak gini segala macam, kayak gini. Tapi karena aku jelasin sejelas itu karena aku pengen ngasih tau konteks sebenarnya yang terjadi itu kayak gini. Cuma kan mereka setelah mendapatkan info itu nggak mungkin kan memberikan informasi itu secara penuh 100% ke kalian. Karena kalau misalkan mereka memberikan informasi itu 100% ke kalian, ya ngapain aku ngasih tahu gitu. Mending aku aja ngasih tahu langsung ke kalian gitu kan. Ngapain aku ngapain aku ngasih infonya lewat si admin ini gitu kan. Ya emang pasti ada info-info yang akhirnya nggak bisa kesebar ke kalian tapi mereka tahu. Cuma itu emang buat konteks aja guys. Kalau misalkan aku nggak ngasih konteks itu, mereka nggak ngerti apa yang harus disampaikan ke orang banyak gitu loh.
Jadi kasihan juga kalau misalkan kalian menganggap mereka itu apa ya, enak banget nge-get apa ya, kayak nggak mau nyampein info-info dari Kadit, disimpan sendiri. Nggak ada guys, nggak ada yang disimpan sendiri guys. Aku juga bahkan jarang gitu loh ngasih info ke mereka. Aku cuma ngasih info kalau emang mereka tuh nanya dan kayak butuh klarifikasi atau butuh butuh kejelasan gitu-gitu, aku ya jelasin. Tapi ya pada akhirnya yang disampaikan ke kalian ya nggak semuanya gitu loh. Karena kalau yang disampaikan ke kalian semua ya udah gitu, tinggal di SS aja chatku, terus dikirim aja ke semua tempat gitu kan. Kalau misalkan emang nggak perlu difilter, sama aja kayak ya gimana ya, kayak kalian gitu. Misal kalian ketua kelas atau apa perwakilan kelas, terus kalian dikasih tahu dari guru kalian, nanti kasih tahu ya anak-anak kayak gini, kan kalian nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang sama persis gitu ke orang banyak. Pasti kan ada sesuatu yang difilter, karena itu emang nggak perlu dikasih tahu ke orang banyak gitu loh guys. Istilahnya ya gitulah. Maaf ya guys, aku jadi banyak ngomong karena aku takutnya nggak live lagi. Maksudnya nggak live lagi lama gitu, jadi malah nggak tersampaikan. Dan mungkin kalian nggak dapet kodeku ya. Aku sih pengen ngomong sesuatu tapi aku nggak bisa langsung ngomong. Aku ingin mengulang lagi kalau mungkin kalian ada yang sempat nanyain suatu pertanyaan tapi sampai sekarang aku nggak jawab. Mungkin atau ya kalian ngerti nggak maksudku pertanyaan apa ya? Nggak tahu ya kalian paham maksudku apa, tapi intinya itu sesuatu yang aku pengen lewatin sendiri gitu guys. Aku nggak pengen ada yang tahu gitu istilahnya. Jadi makanya aku nggak pernah jawab. Itu ya nggak ngerti ya kalian paham atau nggak buat apa yang sedang aku omongkan. Tapi kalau misalkan ada yang ngerti ya kayak gitulah guys. Ada hal-hal yang emang aku pengen ngerasain sendiri. Bahkan teman-teman terdekatku aja juga nggak ada yang tahu guys. Paling cuma 1-2 orang gitu. Hai guys ya. Astagfirullahaladzim. Nabil nih kenapa ya dia masuknya waktu aku mau end ya? Nggak jelas lu Bil. Nggak normal. Udah nggak usah, kita end aja. Please, tadi Kadit ngomong apa ya baru join, parah sih. Nabila. Kemarin juga dia baru datang jam segini guys. Emang perbedaan waktu itu berbicara banyak guys. Perbedaan waktu 1 tahun ini sangat menjelaskan ya antara Indonesia dan Premier League. Ini sangat jelas sekali perbedaan waktunya guys ya. Perbedaan waktu hidup. Guys, aku sudah menyampaikan, nggak tahu ya ada lagi
Oke guys, terima kasih. Hip, 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 hip. Menangis terluka di payung rindu, ambil peranku menjaga dirinya yang kini tadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.